Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafa al-mu'minin bi tashrifi nuril iman wa 'adahum bi dukhulil jannah khalidina fiha wa naqulu bil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-wasilatul 'uzma fi lailil ghufran. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqin iman wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan-nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iqbilu bil Islam fa innahu haqqul wa sudral wa ghufran. Wastaidu fi talabi kamalihi fil awamiri wa istinabil ma'amalah wa tughyan. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan aw kama qala fil hadits. Hadirin jamaah yang berbahagia Allah. Pertama sekali mari kita pandai-pandai menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah dan senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia yang luar biasa banyak kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita diberikan kesempatan Allah untuk bisa hadir menjalankan sebahagian dari perintah-perintah Allah, yakni menjalankan salat ibadah Jumat di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita niat dengan niat yang baik, segala yang kita laksanakan dengan tulus ikhlas, kita dan Allah sebagai amaliyah, amal kebaikan kita dan sebagai bekal nanti kita kepada Allah Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas kita Nabi Allah, Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semua yang senantiasa berharap pada saatnya nanti kita mendapatkan syafa'atul 'uzma di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk selamat di daril Allahumma amin. Tidak lupa saudara khotib, selalu mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada para jamaah, mari kita tingkatkan takwa, kita jaga takwa yang ada dalam hati kita ini. Jangan sampai takwa yang ada dalam hati kita ini bergeser sedikit pun dalam hati kita, karena pada akhirnya nanti akan bisa menyelamatkan kita
dilihat dari segi ketakwaan kita pada Allah Taala. Kita termasuk orang yang bahagia, aku sebenarnya yang bukan termasuk orang yang sengsara, dilihat dari segi iman dan takwa kita kepada Allah Taala. Sehingga untuk menjaga takwa ini, Rasulullah SAW selalu berpesan, ittaqillah haitsu ma kunta. Jagalah takwa kalian dimanapun kalian berada. Takwa tidak hanya di masjid, di sekolah, di pasar, di kantor, dimanapun takwa harus kita bawa. Jangan sampai takwa hanya berada di masjid. Di jalan pun ketika kita mengendarai kendaraan, takwa harus kita jaga, iman harus kita jaga. Kemudian wa anni hasanatan tamuha. Suatu saat kita menyadari bahwa kita sebagai makhluk yang mahal khata' dan nisyan. Kita sebagai manusia yang sering salah. Maka suatu saat kita melaksanakan perbuatan yang salah, maka kata Rasulullah, wa'ati isi adalah hasanatan tamuha. Perbuatan yang salah itu segera ikuti dengan perbuatan yang baik, karena dengan perbuatan yang baik itu diharapkan bisa menghapus perbuatan yang salah. Dan selanjutnya, wa khaliqun nas bi khuluqin hasan, dan tidak bergaul dengan masyarakat dengan pergaulan yang baik. Kita sebagai muslim, jadilah kita seorang muslim yang baik. Seperti Rasulullah, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu ditandai dengan orang-orang di sekitar kita merasa aman dari gangguan lisan kita, gangguan tangan kita, dan gangguan apapun yang berasal dari kita. Maka suatu saat barangkali ada seorang saja yang merasa tidak aman dengan kehadiran kita, merasa terganggu dengan kehadiran kita, merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita, maka ketakwaan kita, kemusliman kita perlu kita pertanyakan. Barangkali kita bergaul belum sesuai dengan apa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena semuanya dengan ilmu. Kita bergaul juga dengan ilmu. Kita ngaji dengan ilmu. Kita sholat dengan ilmu. Apapun yang kita lakukan dengan ilmu. Bahkan diam pun kita ada ilmunya. Oleh karena itu, barangkali ada yang merasa terganggu dengan kehadiran kita, maka perlu kita pertanyakan kehadiran kita, keamanan kita, atau keislaman kita pada mereka. Hadirin Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pesan dari Luqman Al-Hakim. Dia seorang yang alim, seorang yang dekat pada Allah, meskipun bukan Nabi, tapi itu dalam Al-Quran. Suatu saat beliau berwasiat pada anaknya, ya bunayya, inna dunya amikun. Sehingga dunia itu seperti laut yang dalam. Inna dunya bahrun amikun. Dunia itu seperti laut yang dalam. Waqad aghraqu fiha unasun katsir. Banyak di antara manusia yang tenggelam dalam laut tersebut karena keganasan ombak dan keganasan air laut. Faj'al safinataka, maka jadikanlah ketika kita berlayar, faj'al safinataka, jadikanlah perahu itu takwa pada Allah. Wa hashuha al-iman, dan dayungnya ketika menjalankan perahu itu adalah iman. Wa syira'uha at-tawakkul 'ala Allah la'alla tanju. Dan layar yang kita pakai ketika kita berlayar di lautan adalah tawakal pada Allah Taala. Kalau dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, segala apa yang kita lakukan itu kita ukur dengan takwa. Karena takwa dalam arti fi'lun ma'murat wa tarkul manhiyat, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Maka
Segala tingkah laku kita ukur dengan takwa. Perbuatan saya ini sudah paskah dengan, kalau kita kaitkan dengan takwa, sudah paskah dengan syariat. Kalau belum, berarti nanti ada masalah di sana. Sehingga takwa harus kita bawa kemanapun kita berada. Wahasbuha al-iman, dayung yang kita pakai adalah iman. Kalau iman kita tidak lurus, iman kita tidak istiqomah, maka gampang diombang-ambingkan oleh ombak, dan kendali kita mungkin akan hilang, dan kita mungkin akan tenggelam seperti unasun kathir yang mereka banyak tenggelam di laut karena keganasan laut, keganasan ombak laut tersebut. Di samping itu, layar kita yang kita adalah layar yang sangat kuat, yaitu tawakal. Tawakal pada Allah SWT. Jangan sampai tawakal ini kita tinggalkan, karena tawakal merupakan kepasrahan kita pada Allah SWT. Ketika kita datang ke masjid, kalau tidak ada unsur takwa, mungkin dalam hati kita akan was-was. Datang ke masjid dengan sadar yang baru, karena takwa kita mungkin agak lepas dari hati kita, dan hati kita akan was-was. Jangan-jangan nanti sandal saya baru ditukar dengan sandal yang lama. Pada kata, mari kita menjalankan kehidupan dan hidup dunia ini, kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan juga keimanan kita kepada Allah SWT dengan iman yang benar, dan juga tawakal yang benar kepada Allah SWT. Dan dengan takwa ini, dengan iman ini, dan juga dengan tawakal ini, kita gabungkan, akhirnya kita la'allaka tanju, kata Luqman Hakim, kamu akan aman dari gangguan apapun di akhir laut, baik gangguan ombak sendiri, gangguan perampok di laut, ataupun apapun di akhir laut, kita akan aman, karena semuanya dijaga oleh Allah dengan kita menjalankan takwa, iman, dan tawakal. Hadirin berbahagia Allah. Di samping itu, barangkali kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kita memperingati atau melaksanakan, mengulang kembali peristiwa-peristiwa Nabi Ibrahim AS yang pada waktu itu dipuji oleh Allah untuk menyembelih putranya yang sangat terkasih, yang Ismail. Dalam pemilihan itu, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, karena cinta Nabi Ibrahim pada anaknya Nabi Ismail adalah sangat luar biasa, sehingga Allah pun menguji dengan, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Ketika itu Nabi Ibrahim, karena seorang Nabi, ini berpangkat Nabi, maka apapun yang terjadi, karena itu perintah dari Allah, maka segera dipegang anaknya, langsung akan disembelih. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bukan itu yang kami maksud, bukan menyembelih anak, bukan. Karena saya melihat kamu cintanya kepada anak sangat luar biasa, berlebihan, sehingga kamu uji untuk menyembelih anakmu. Tapi karena kau sudah buktikan bahwa ternyata cintamu kepada saya, kata Allah, tidak terbagi, artinya kepada Allah sangat cinta, dan juga kepada Nabi Israel juga cinta, sehingga ketika diuji untuk menyembelih anak tersebut langsung dilaksanakan. Maka setelah kamu melaksanakan perintah saya, maka saya kembalikan anakmu secara utuh dan diganti dengan kambing yang besar dari surga. Hadirin bahagia, kalau Nabi Ibrahim, seorang Nabi, diuji karena tingkat kenabiannya, diuji dengan untuk menyembelih anak, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW juga diuji oleh Allah, tidak untuk menyembelih, tapi kita untuk menyembelih hewan kurban. Hewan kurban yang sebahagian kita ambil sebagian dari harta kita, tidak seluruhnya. Sehingga
sampai saat ini meskipun penyembelihan atau peristiwa hari korban sudah selesai, tapi jiwa pengorbanan itu akan kita bawa sampai kemanapun, sampai kapanpun. Dan jiwa berkorban, kita harus ada jiwa berkorban untuk diri kita, berkorban untuk tangga kita, berkorban untuk teman-teman kita yang lain. Kita ambilkan harta kita dari yang sekian banyak harta, hanya kita ambil sedikit atau sebagian kecil dari harta kita dan kita korbankan, kita berikan pada siapapun yang membutuhkan, atau bahkan ke masjid atau jalan yang benar. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini kita bisa menjadi orang yang salimina fillah wa Allahumma amin. Barakallahu fikum azim wa ja'alni iyyakum barakallahu fikum azim wa nafa'ana iyyakum fi al-ayat wa al-hakim. Taqabbal minni wa minkum qira'atahu innahu al-ghafurur rahim wa qur rabbi fil warqan wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى في الملائكة القدسي وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين والتابعين وارض عنا ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب تعلم يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واهلك كفر المشركين وعليك المتعلم الدين. اللهم أمن بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والتصرف والمقلب والرحال مع معارضها باطن من بلدنا هذا خاصة من سائر البلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لله ربنا